Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya, wabil khusus rekan-rekan pengurus pusat DPP Pejabat Sakti Persatuan Jawara Banten, santri dan kaum intelektual. Saya Cecep Azhar SHI SHM HMM selaku Ketua Umum Pejabat Sakti. Juga saya sebagai Ketua Law Office PBH Tajusa Ajhari, kantor hukumnya di Provinsi Banten. Saya pagi kali ini berada di kontes Sangyang Anyer ya. Yang kemarin ya, saya datang ke sini tujuannya adalah satu, ingin menyatukan diri kita bersama alam ya, selaku ciptaan Allah. Karena kita yakin bahwa yang Allah ciptakan itu indah dan Allah juga menyukai keindahan. Yang kedua, saya juga dengan anak-anak ya, untuk membawa anak-anak supaya anak-anak menyatu dengan alam juga ya, refreshing, dia bisa berenang, dia bisa bermain, melihat laut, melihat halaman, pepohonan dan lain sebagainya. Jadi biar ada rasa kebersamaan kita dengan anak-anak kita ya. Nah, kemudian pada pagi kali ini tujuan saya di sini adalah ingin menyampaikan pesan dan kesan kepada adik-adikku ya, yang kemarin kejadian-kejadian itu bagi saya sangat menyedihkan ya, memukul hati saya ya, karena saya anggap ini saya pribadi sebagai kakakmu, abangmu ingin menyampaikan tersebut karena saya sayang kepada kalian ya. Yang pertama, pesan saya, kalian harus jadi generasi emas, generasi yang berguna bagi orang tuamu, keluargamu, lingkunganmu, masyarakat, bangsa, dan negara ya. The future golden generation, generasi emas di masa yang akan datang. Tunjukkan bahwa kalian itu adalah generasi yang santun, generasi yang bermoral, generasi yang akademisi, generasi yang etis, dan generasi yang menyenangkan bagi seluruh orang ya. Itu yang harus kita inikan, the future golden generation. Yang kedua, jadilah kalian menjadi generasi the make intellectual people, menjadi generasi yang berintelek ya. Artinya kita itu adalah akademisi ya. Kalau berakademisi udah pasti mana yang harus lakukan dengan mana yang harus kita tidak lakukan ya. Nah, tunjukkan kalian itu gentleman di bidang akademisi. Jadi kalian jangan takut kalau dibully, kalian cemen ya, karena kalian tidak bisa membunuh, karena kalian tidak bisa mengangkat pedang ya. Itu bagi saya sangat kecil ya. Yang disebut itu biarkan saja gitu kalau kita dibully, karena ingat ya, kalau kita diolok-olok tuh nggak perlu lagi kita khawatir gitu. Karena ingat dalam Al-Quran sudah jelas, barang siapa yang mengolok-olok itu dia lebih buruk daripada yang diolok-olok ya. Jadi artinya santai saja ya. Generasi yang tangguh itu ya santai dalam menghadapi bully ya gitu. Yang berikutnya, kemarin saya sedih ya ketika ada kejadian-kejadian pada adik-adikku, ada ancaman, penganiayaan, pengeroyokan, bahkan sampai pembunuhan. Itu sangat fatal bagi saya ya. Oleh karena itu saya juga memberikan pesan, selain daripada the future golden generation, the make intellectual people, generasi yang bermoral juga, ingat Islam, agama kita itu melarang untuk bersifat anarkis, karena Islam itu cinta damai, karena Islam itu damai gitu loh. Jadi kalau kita adik-adikku generasi kita bersifat anarkis, itu sangat dilarang oleh agama. Ingat ya, mengancam, menganiaya, bahkan sampai membunuh pun jelas dalam Al-Qur'annya. Barang siapa yang membunuh kaum muslimin dengan sengaja ya, maka Allah melakukan atau menyatakan dia adalah berbuat jahanam, kekal di dalamnya, kemudian mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Itu jelas Al-Quran menyatakan seperti itu. Jadi yang membunuh itu adalah jahanam, yang membunuh itu adalah nanti kekal di neraka. Kemudian juga menyediakan azab yang pedih, nanti akan dibalas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita membunuh seseorang muslim itu tidak dibenarkan. Juga
membunuh orang ya dan sebagainya. Kemudian juga kita harus banyak-banyak berbuat baik. Al-Quran menyebutkan ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi berbuat baiklah kalian dan takwa, dan kalian dilarang untuk berbuat kejahatan atau kemaksiatan. Udah jelas Al-Quran menyatakan itu ya. Kemudian juga kita sesama muslim itu tidak boleh saling membunuh. Hadis juga menyatakan hakul muslimun ala muslimun situn idza laqitahu fasalim alai dan lain sebagainya. Jadi hak seorang muslim dan muslim lainnya itu ada 6 perkara gitu loh. Salah satunya apabila ada yang sakit kita harus tengok, ada yang bersin kita harus doakan, ada yang mengucapkan salam kita harus jawab dengan salamnya ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan indah kalau hidup seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita juga dilarang dalam hukum negara kita, karena kita negara hukum, negara Reichstag, bukan negara Makstat, negara kekuasaan. Jadi kalau misalkan kita negara hukum, bahaya. Orang yang melakukan ancaman, penganiayaan, pembunuhan itu kena pasal. Kalau misalkan sudah kita kena pasal, kemudian kita masuk dalam persidangan, diputus oleh hakim, kemudian dihukum, kan kasihan orang tuanya. Yang pelajar jadi nggak sekolah, yang kuliah jadi putus kuliahnya, yang kerja jadi nggak bisa cari nafkah. Jadi nggak ada yang menguntungkan dalam berbuat anarkisme itu gitu loh. Jadi akhirnya ketika di penjara jadi cemen, yang tadinya berani jadi cemen, ya nggak boleh. Harusnya yang cemen jadi berani, kan begitu. Kita kebalikan ya. Oleh sebab itu janganlah kita berbuat sesuatu yang merugikan diri kita. Ingat orang tua yang dari kecil melahirkan, kemudian menyusui, kemudian mentimang-timang, kemudian mengasih makan, minum, menjaganya, tiba-tiba besar jadi pembunuh ya, kerjanya anarkisme. Itu hindari ya, kayak gitu. Sedih orang tua apabila anaknya dipenjara, apabila anaknya membunuh, terpukul orang tua, tersisit sayatnya ya. Janganlah jadi generasi-generasi yang brutal. Ingat, Indonesia itu cinta kedamaian, Islam itu damai gitu kan. Jadi oleh sebab itu kita harus benar-benar ngikutin aturan agama kita, Al-Quran dan hadis. Jangan melenceng ya. Silakan kaji Al-Quran dan hadis itu. Insya Allah di situ hal-hal yang baik. Kemudian juga dalam hukum negara kita di situ jelas gitu, ada Pancasila, jelas 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Juga dalam undang-undang kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan. Nah itu yang kita cari. Tidak ada salah satu ajaran yang menyuruh kita untuk berbuat anarkis ya. Oke, oleh sebab itu bagi rekan-rekan, adik-adikku semua, tolonglah hindari anarkis. Stop ya. Stop war, stop ancaman, stop kekerasan, stop penganiayaan, stop pembunuhan ya. Itu semuanya baik agama maupun ini tidak dibenarkan. Jadilah kalian the make intellectual people. Jadi manusia yang berintelek. Kemudian juga kalian jadilah the future golden generation. Jadi anarkis sudah tidak zamannya lagi ya. Ya, kita sudah zaman kebaikan ya. Oleh sebab itu, ayo kita berbuat baik ya. Jangan sampai kita putus silaturahim kita ya. Jangan bercerai-berai ya. Karena kalau bercerai-berai itu merusak tatanan hidup kita ya. Oke. Beradab, bermoral, sopan santun, beretika, itulah idaman generasi kita di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya mohon maaf dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat, ajak kendor generasi kita ya. Stop war. Maju terus dalam berbuat kebaikan dan takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.